Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan oleh penyampai pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan melalui suatu media dengan tujuan tertentu. Unsur-unsur komunikasi yaitu ada komunikasi, pesan, media, umpan balik, dan gangguan. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikator. Kedua ada faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikan. Yang ketiga ada faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pandang pesan. Hambatan komunikasi yaitu ada kredibilitas komunikator rendah, kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, kurang memahami karakteristik komunikan, prasangka buruk, verbalistis, komunikasi satu arah, tidak digunakan media yang tepat, dan perbedaan bahasa. Komunikasi bisnis. Menurut Sekat 1994, komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Istilah bisnis dalam hal ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Oleh karena itu, Page and Vaux 1998 menggunakan istilah komunikasi organisasi yang diartikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Realitas psikologis ternyata kebutuhan dapat diciptakan. Peluang pasar sangat ditentukan oleh citra konsumen mengenai barang dan jasa. Tujuan dan fungsi komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi. Umpan balik dan bentuk-bentuk komunikasi. Umpan balik dan pesan merupakan hubungan sebab akibat. Pihak pengirim menyampaikan pesan kepada pihak penerima. Di satu pihak dan pihak lain, penerima menyampaikan pula umpan balik kepada pengirim. Pesan dapat berbentuk pidato, pengarahan, instruksi, tugas, perintah, dan lain-lain. Sedangkan umpan balik merupakan hasil laporan, sikap yang timbul, pertanyaan, reaksi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk umpan balik. Ada external feedback, internal feedback, direct feedback atau immediate feedback, indirect feedback atau delegate feedback, inertial feedback, zero feedback, neutral feedback, dan positive feedback. Selanjutnya ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama ada masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga masalah dalam menerima pesan. Terakhir masalah dalam menafsirkan pesan.